Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Oke teman-teman, jadi di video ini gue sedang ingin membahas santai-santai, ya kan, seperti biasa, sebuah anime yang saat ini sedang tayang yang berjudul Tokyo Revengers. Ya, akhirnya gue memutuskan untuk membahas anime ini. Jadi buat yang nggak tahu, Tokyo Revengers itu merupakan sebuah anime yang saat ini sedang tayang dari musim spring kemarin. Dan alasan kenapa gue akhirnya pengen bahas adalah karena ini anime yang populer, men. Kalau gue lihat gitu ya, banyak banget yang sekarang tuh lagi bahas tentang Tokyo Revengers gitu kan. Dan mungkin bisa gue bilang untuk anime yang saat ini sedang tayang ini mungkin yang paling populer sih. Apalagi kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh kayaknya lagi banyak banget yang bahas, men. Kalau di luar ada sih, cuman dari yang gue temuin itu nggak sebanyak yang di Indonesia gitu ya. Kayaknya di Indonesia tuh kayak lagi parah, men, lagi banyak banget yang bahas. Paling nggak dari yang gue lihat di search gue gitu ya. Apapun yang berhubungan dengan anime tuh biasanya sekarang lagi Tokyo Revengers sih isinya. Dan itu makanya gue jadi penasaran gitu. Ini kenapa populer banget gitu kan? Makanya akhirnya gue ngecek. Walaupun sebelum animenya tayang pun gue juga udah denger gitu. Oh, ada Tokyo Revengers nih. Oh, paling yang baca manganya pasti suka gitu kan. Jadinya pada hype gitu kan. Jadi gue kayak udah paham gitu. Tapi gue nggak nyangka bakal se-booming ini ya, bisa dibilang gitu. Jadi ya itu sih alasan kenapa gue kira ya udah gue pengen bahas. Dan saat video ini direkam, gue sudah sampai episode 8 ya. Jadi ya itu. Dan buat yang nggak tahu ceritanya, Tokyo Revengers itu menceritakan seorang pemuda bernama Takemichi yang seperti karakter utama anime pada umumnya adalah seseorang yang gagal ya pada hidupnya. Pada suatu momen tiba-tiba dia mendapatkan kabar bahwa pacarnya dia yang dulu saat SMP telah mati, yang disebabkan oleh konflik antar dua geng besar yang ternyata ada hubungannya dengan masa SMP-nya Takemichi dulu. Dan suatu momen tiba-tiba Takemichi ternyata mendapatkan kemampuan untuk balik waktu ke masa dia saat SMP. Akhirnya dengan kemampuannya dia tersebut untuk balik ke masa SMP-nya, Takemichi bertujuan untuk menghentikan konflik antar geng-geng anak nakal yang dapat menyebabkan kematian pacarnya nanti. Dan itu sih kurang lebih kayak gitu ya. Dan dia sudah sangat jelas bahwa anime ini ada hubungannya dengan time traveling, ya kan, balik ke masa lalu. Dan pastinya kita tahu bahwa ini bukan merupakan hal yang baru gitu kan, anime yang memiliki cerita berhubungan dengan time traveling. Kita sudah ada misalnya seperti Steins Gate, begitu juga dengan Erase gitu. Dan mungkin gue bisa bilang Tokyo Revengers ini itu kayak Erase sih, karena sama-sama balik lagi ke masa sekolahnya gitu kan. Cuman bedanya kayak Tokyo Revengers itu seperti Erase tapi versi shonennya. Jadi cara penyampaian ceritanya itu tidak seberat Erase gitu ya. Jadi kayak versi shonennya aja, versi yang lebih ringan lah gitu. Dan menurut gue ya, ini menurut pendapat gue mengenai Tokyo Revengers setelah gue nonton itu, ceritanya ternyata lumayan, men. Dibangun secara baik, kayak pengenalan ceritanya, tujuannya apa, konfliknya apa, itu dibangun secara enak dan mudah untuk diikuti. Selain itu juga berhasil menjaga untuk tetap bikin penasaran gitu. Karena jujur gue rada penasaran sih kayak kelanjutannya bakal gimana. Walaupun secara cerita gue bisa bilang tidak berat banget ya. Maksud gue tuh kayak gue tuh bisa lihat banget bahwa ini tuh untuk shonen gitu. Level shonennya kayak kelihatan gitu. Karena kan maksudnya ini kan mengenai time traveling gitu kan. Kalau kita lihat dari anime lain yang memiliki konsep yang serupa kan biasanya ceritanya lumayan berat lah. Kalau misalnya kayak Steins Gate ya kan, gak usah dipertanyakan lagi, itu kan udah dibikin pusing gitu kan. Atau misalnya kayak Erase pun, walaupun ceritanya mudah dipahami, mudah diikuti, tapi kan secara meaningnya dan konfliknya itu kan berat banget gitu kan, kayak dramanya gitu. Padahal kayak Tokyo Revengers pun juga mirip gitu kan, karena ada hubungannya dengan kematian ya kan, pas di masa sekarangnya, dan harus menghentikan kematian itu dengan cara balik lagi ke masa lalu gitu kan. Mirip dengan Erase sih, cuman secara pembawaannya itu ya kelihatan ya untuk shonen gitu. Tapi walaupun begitu tetap terlihat menariknya anime ini, yaitu pada aspek balik lagi ke masa sekolah. Karakter yang tadinya udah dewasa gitu kan, balik lagi ke masa sekolah dengan memori dan pikiran dia yang sudah dewasa ya, basically. Dibangun dengan sifat shonen yang apa ya, bisa dibilang adventurous ya. Shonen yang petualangan lah. Dan menurut gue kayaknya belum ada yang kayak gitu ya, baik dari sisi shonennya maupun dari sisi drama yang time traveling gitu ya. Kalau misalnya kita lihat yang tadi gue bilang seperti Erase misalnya, itu kan disampaikan secara lebih serius ya kan ceritanya, padahal mirip loh, sama-sama balik ke sekolah ya kan. Dan Erase malah balik lagi ke saat si karakternya masih SD gitu. Cuman kan cara penyampaiannya lebih berat gitu ya, lebih seinen lah bisa dibilang ya. Ya walaupun gue nggak suka ya caranya si Takemichi bisa time travel itu dengan cara kayak salaman gitu, itu kayak gimana, kayak rada maksa sih menurut gua. Cuman ya udah. Selain itu, yang bikin menarik Tokyo Revengers adalah ini merupakan anime yang kayak petualangan shonen tapi bersifat realistis. Maksudnya petualangan shonen tuh kayak anime shonen yang mainstream gitu loh. Anime shonen yang mainstream kan biasanya kan mereka berada dalam dunia yang lain lah gitu kan, terus banyak kekuatannya, tempatnya misalnya di dunia bajak laut kayak, atau dunia membantai iblis.
Tapi sedangkan Tokyo Revengers ini itu kan setnya di sekolah, men. Di sekolah loh. Yang terdapat geng-geng anak nakal yang bahkan di Jepang pun pada zaman itu beneran ada gitu loh. Karena kan Tokyo Revengers itu kan balik ke waktu, dan kalau nggak salah itu di era tahun 90-an ya. Ini gue lupa nih jujur ya, 80-an atau 90-an gitu kan. Dan itu pada zaman itu beneran ada di Jepang, geng-geng yang geng motor gitu-gitu, anak-anak yang nakal dan apa ya sebutannya yang bahasa Inggris itu delinquents ya. Anak-anak yang delinquents gitu-gitu lah pokoknya. Dan itu beneran ada. Berarti kan ya realistis. Dan disampaikan dengan sifat shonennya itu. Kayak misalnya siapa karakter yang paling kuat, geng mana yang lebih hebat, atau kayak karakter-karakternya dengan kepribadian, dengan penampilan yang menarik dan sebagainya ya. Tapi selain itu gue ingin sedikit membahas tentang protagonisnya ya kan, si Takemichi. Dimana menurut gue Takemichi itu benar-benar Deku versi kalau dia di dunia kita gitu. Masalahnya gue lihat Takemichi itu benar-benar mengingatkan Deku, men. Sama-sama cengeng dan suka nangis gitu. Walaupun di dalam dirinya gitu kan, dalam hatinya dia seorang pejuang dan tidak akan menyerah gitu kan. Tapi apa-apa ya nangis gitu. Dan buat yang nggak tahu, gue kurang suka sama kepribadiannya Deku ya kan, walaupun gue suka perkembangannya, tapi secara kepribadiannya yang nangis mulu ya itu gue kurang suka sih. Dan makanya sejauh ini Takemichi belum nih, ini gue belum suka nih sama Takemichi nih ya kan, secara personalitinya. Tetapi yang gue suka dengan protagonis ini adalah bahwa dia itu kayak sebagai pengamat gitu loh di awal ya, paling enggak dia bukan anak yang hebat atau pas datang itu langsung kayak menjadi pusat perhatian dan melakukan perubahan besar. Dia benar-benar sebagai pengamat doang gitu, bener-bener bukan siapa-siapa yang ngelihat kayak siapa ada Mikey misalnya, atau si Draken ya, si Draken ya kan, dimana mereka itu kan petinggi di gengnya gitu kan, dan semua orang pada takut sama mereka gitu kan. Si Takemichi itu cuma ngelihat doang gitu dan ngikut-ngikut doang, yang sedikit demi sedikit menimbulkan perubahan baik pada keadaan sekitar dia maupun pada dirinya sendiri. Makanya itu gue sangat penasaran sama perkembangannya Takemichi sih, karena yang kalau kita lihat sekarang dia benar-benar masih loser banget, masih apa-apa masih takut, padahal dia udah dewasa ya kan. Balik lagi ke SMP tetap penakut dan tetap cengeng ya kan. Tapi gue pengen lihat perkembangannya itu sih. Walaupun yang paling gue nggak suka itu bagaimana dia digambarkan pas dewasanya itu kayak nggak kelihatan dewasa, men. Dia dewasanya itu kayak gini. Ini bukan dia SMA atau cuma beda 2 tahun atau 4 tahun, enggak. Ini udah dewasa, dia udah kerja kayak gini, Pak. Dan ini pas dia masih SMP. Nah, nggak beda jauh gitu loh. Itu gue ngelihatnya rada nggak suka aja ngelihatnya, men. Walaupun ada beberapa karakter yang nggak kelihatan kayak anak SMP ya. Itu aneh banget sih. Gue rada kesel juga itu ngelihatnya. Dan makanya itu gue pengen sedikit membahas pada animasinya. Animasinya Tokyo Revengers itu, men, biasa banget, men. Oh, dan itu dia, menurut gue itu sangat disayangkan untuk serial manga atau anime yang sepopuler ini dengan animasinya tuh yang kayak gini gitu. Bahkan dari ceritanya sendiri ya, kalau misalnya gue lepaskan seberapa populernya gitu ya, kalau gue lihat dari ceritanya doang tuh menurut gue tetap deserve better sih untuk animasinya. Karena sekarang satu-satunya yang membawa atau yang meng-carry anime ini tuh ceritanya doang. Dan kalau misalnya ternyata ceritanya jelek atau kurang, udah bye, gue gak akan nonton. Kayak anime biasa aja kelihatannya gitu, dan rada gak balance sama ceritanya menurut gue. Ceritanya lumayan nih, animasinya nyeh gitu. Jadi benar-benar bergantung sama ceritanya loh. Kenapa yang mengadaptasikan Tokyo Revengers itu studio yang kayaknya sih kurang terkenal ya, ini Liden Films atau apa. Kenapa nggak ada studio yang besar seperti MAPPA atau Production IG yang mau mengambil ini? Bahkan kayak SAO aja yang tayang di tahun 2012 dengan ceritanya yang kayak gitu ya, animasinya itu jauh bahkan lebih bagus dibanding Tokyo Revengers yang tayang di tahun 2021. How? Dan makanya itu gue jadi bertanya-tanya, kenapa populer? Dan ini gue cuma pengen membahas aja menurut gue, karena jujur gue juga nggak tahu. Karena sebenarnya alasan gue bikin video ini juga karena tadi gue bilang, karena gue bertanya-tanya juga, emang ini kok populer gitu kan. Jadi gue gue coba lihat-lihat gitu kan, dan kayaknya pertama sih pasti alasannya dari manganya ya kan. Karena yang baca manganya bilang bagus gitu kan, itu kan pasti akan membuat animenya itu kayak langsung populer lah, atau langsung jadi perhatian lah gitu, karena pembaca manganya ya kan. Dan buat yang nggak tahu
tahu juga ternyata manganya itu kalau di menurut My Anime List itu memiliki skor 8,62, dimana itu bagus artinya dan juga cukup populer kalau nggak salah. Makanya itu pasti otomatis akan ke bawah juga di animenya gitu. Tapi walaupun begitu gue tetap kayak kurang puas gitu dengan alasan itu. Kayak tetap kenapa sepopuler ini? Soalnya populer banget loh. Karena gue tahu di antara dari kalian ini kayaknya juga ada yang bingung gitu kenapa populer. Karena yang gue tahu itu gak semuanya suka nih sama Tokyo Revengers gitu. Ada yang bilang, ada yang suka, suka nih, gue suka, bagus. Ada yang kurang, bahkan ada yang bilang ceritanya jelek gitu kan. Dan kalau ceritanya jelek tadi gue bilang ya nggak usah nonton karena apa animasinya biasa aja. Oke, dan ini menurut gue sih alasan pertama adalah karena anime ini tuh kayak rada relate dan cocok untuk anak sekolah sih. Selain yang tadi gue bilang karena setnya juga di sekolah dan realistis, tapi juga kayak ada geng-gengnya, terus juga petualangan shonen yang realistis dan tidak begitu berat untuk diikuti. Jujur ya, kalau misalnya gue masih sekolah nih, atau misalnya nih anime tayang pas gue masih sekolah, mungkin gue bakal suka sih. Menurut gue, mungkin gue bakal ngikutin sih. Karena kayak seru aja gitu nontonnya ya kan. Ini anime yang shonen ya kan, tentang anak-anak sekolah dan kayak ngelihat mana yang lebih hebat, mana yang lebih kuat gitu, dan ceritanya juga lumayan bagus, dan bahkan menurut gue bagus sih untuk level shonen, ceritanya bagus. Jadi ya emang menarik sih jujur aja gitu. Bahkan gue bisa bilang gue merekomendasikan anime ini sih untuk kalian yang mungkin masih sekolah gitu, mungkin kalian masih SMP atau SMA. Ini seru sih untuk ditonton. Tapi gue nggak bilang berarti kurang bagus buat yang udah dewasa gitu ya nonton anime ini, enggak gitu kan. Dan pada akhirnya ya selera juga gitu. Cuman maksud gue buat yang anak-anak masih sekolah, gue bisa paham kalau mereka ngelihat anime ini tuh seru banget gitu loh maksud gue. Karena ya pada akhirnya lagi-lagi ceritanya itu bagus, tidak hanya mengenai geng-geng anak sekolah dan melihat siapa yang paling kuat aja, tetapi juga mengenai dampak yang timbul karena masa lalunya tersebut. Selalu menarik dan bikin penasaran gitu saat dikasih lihat karakter-karakternya pas SMP seperti apa dan nantinya akan jadi seperti apa saat dewasa nanti. Dan jujur itu yang paling bikin gue menarik sejauh ini gitu loh, di saat mereka tuh kayak ngasih lihat pas nih dewasanya kayak gini gitu kan. Terus Takemichi balik lagi, karena kan si Takemichi kan nggak cuman stay di SMP pas SMP doang, tapi ini dia bolak-balik gitu kan, time travelingnya gitu. Dan itu gue suka banget gitu bagaimana dia memberikan sedikit perubahan pas dulunya. Terus gue jadi penasaran, oh si karakter ini nih dewasanya jadi gimana gitu kan, atau kebalikannya dewasanya dikasih lihat dulu, oh dia kayak begini gitu kan, dan ternyata pas SMP-nya dia kayak hebat, ditakutin anak nakal gitu loh. Itu sangat menarik sih menurut gue, karena tindakan sekecil apapun tanpa kita sadari bisa menjadi pengaruh besar untuk kedepannya. Tapi ya pada akhirnya gue masih berpikir ini anime yang overrated ya. Secara popularitasnya gue nggak tahu, mungkin ini menjadi generasi baru lagi nih. Kayaknya ada generasi baru lagi nih datang, atau gue nggak tahu lah, atau mungkin pembaca manganya udah banyak dari dulu, gue nggak tahu. Tapi gue masih berpikir overrated untuk popularitasnya ya. Untuk bagusnya sih ya animasinya aja sih yang bikin jelek, tapi ceritanya gue sejauh ini sih gue suka-suka aja gitu ya. Tapi ya untuk popularitasnya populer banget. Tapi ya pada akhirnya itu tadi cuman pendapat gua aja ya kan. Kalian silakan aja komen di bawah menurut kalian bagaimana tentang anime ini, tentang Tokyo Revengers. Tapi tidak hanya itu, silakan kayak pendapat kalian bagaimana, atau menurut kalian kenapa ini anime populer. Karena tadi gue cuman asal ngomong aja ya. Gue nggak tahu juga kenapa ini populer. Jadi kalian bisa sharing aja menurut kalian bagaimana, karena banyak banget loh yang bahas, dan gue tetap belum lihat kelayakannya untuk bisa sepopuler itu. Tapi ya untuk itu aja teman-teman untuk video kali ini. Apakah gua bakal ngikutin Tokyo Revengers? Sampai saat ini di episode 8 gue masih penasaran, karena juga ini kayaknya merupakan anime yang bakal banyak gitu ya episodenya. Karena kalau di My Anime List aja episodenya aja masih unknown gitu ya. Kayak ini bakal jadi shonen dengan episode yang lumayan banyak gitu ya. Jadi gue ya nggak tahu kalau ternyata ceritanya mulai boring, gue mulai kerasa boring, gue bakal berhenti sih. Tapi kalau sejauh ini sih gue masih penasaran sih. Intinya itu aja. Tapi ya terima kasih udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau yang suka, sharing, komen. Tadi gue udah bilang ya kan. Subscribe pastinya itu yang paling penting biar kalian tahu kapan gue upload video selanjutnya. Itu aja sih teman-teman. Thank you for watching. Bye.